Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas materi pajak. Materi yang dibahas: 1. Pengertian, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. 2. Perbedaan pajak dan pungutan resmi lain serta asas pemungutan pajak. Yang ketiga, jenis-jenis pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak ada 3. 1. Fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Manfaat pajak: 1. Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, atau bandara. Yang kedua, memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. 3. Menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. 4. Sumber pembiayaan atas keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. 5. Belanja pegawai meliputi ASN, polisi, TNI. Yang keenam, membayar utang negara. Berikutnya tarif pajak. 1. Tarif pajak proporsional atau sebanding. 2. Tarif pajak tetap. 3. Tarif pajak degresif atau menurun. 4. Tarif pajak progresif atau naik. Kita akan membahas tarif pajak proporsional, di mana tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya ini ya, tarif pajak proporsional, jumlah kena pajaknya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta sampai 5 juta, di mana persentasenya tetap, yaitu 5% pengenaan pajaknya. Oke, berikutnya tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama. Contohnya, ini jumlah kena pajaknya 1 juta sampai 5 juta, maka pajaknya tetap. Ini contoh ya, pajaknya tetap 10.000. Berikutnya tarif pajak degresif, di mana tarif pajak degresif adalah tarif yang pengenaan menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Contohnya, ini tetap contohnya penghasilannya 1 juta sampai 5 juta. Ini tarif pajaknya semakin besar, maka tarif pajaknya semakin menurun. Berikutnya tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Ini contohnya tetap ya, penghasilannya 1 sampai 5 juta. Semakin besar penghasilannya, maka tarif pajaknya semakin besar. Oke. Berikutnya perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Yang pertama, dilihat dari imbalan jasa atau kompensasinya. Kalau pajak tidak diterima secara langsung, kalau pungutan resmi lainnya diterima secara langsung. Dilihat dari dasar pemungutan. Kalau pajak berdasarkan undang-undang, kalau pungutan resmi lainnya berdasarkan peraturan pemerintah atau keputusan menteri. Dilihat dari perhitungan sendiri oleh wajib pajak, sedangkan pungutan resmi oleh aparatur negara. Berdasarkan jatuh tempo, kalau pajak sesuai dengan tahun pajak, pungutan resmi lainnya sesuai dengan pemakaian. Kemudian berdasarkan sanksi, kalau pajak sesuai yang tercantum dalam undang-undang,
Kalau pungutan resmi lainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dilihat dari surat ketetapan pajak. Kalau pajak itu ada, tapi kalau pungutan resmi lainnya tidak ada. Kemudian dilihat dari sifat pungutan. Kalau pajak sifatnya memaksa, tetapi kalau pungutan resmi lainnya sesuai kebijakan pemerintah. Oke, berikutnya pungutan resmi selain pajak. Ini ada 4 macam. Yang pertama, retribusi. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-orang tertentu. Yang kedua, cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti rokok. Yang ketiga, bea masuk adalah bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Yang keempat, sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Berikutnya, asas pajak. Asas pajak menurut Adam Smith ada asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Yang kedua, asas certainty atau asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Yang keempat, asas efisiensi atau asas ekonomis. Berikutnya, asas pajak menurut W.J. Langen. Asas daya pikul, yaitu berdasarkan besar kecilnya penghasilan. Asas manfaat, bermanfaat untuk kepentingan umum. Asas kesejahteraan, untuk meningkatkan kesejahteraan. Asas kesamaan, dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Asas beban, nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan. Oke, berikutnya jenis pajak. Ada berdasarkan sifatnya, berdasarkan sasaran atau objeknya. Yang berikutnya berdasarkan siapa yang memungut. Berdasarkan sifatnya ada 2. 1, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Berikutnya yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contoh, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan bea impor. Berikutnya berdasarkan sasaran atau objeknya. 1, pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan, pajak kekayaan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Berdasarkan siapa yang memungut. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatur yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contohnya, pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Contoh, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak reklame. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.